الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الستر على قسمين. الستر على قسمين: ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. Bapak Ibu jamaah Majelis Ar-Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di dalam kesempatan yang mulia ini, walaupun tadinya dicurahkan hujan, suasana dingin dan sejuk, namun tidak mengurangi semangat kita bersama-sama untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan juga dilanjutkan niat i'tikaf duduk menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari, yang kesemua ini atas taufik, hidayah dan inayah Allah jualah, yang wajib kita mensyukurinya. Dengan syukur itulah Allah tambahkan nikmat ketaatan semacam ini, bahkan Allah istiqomahkan nikmat semacam ini hingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat, keluarga dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Al-Imam Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, kata beliau, as-sitru ala qismain. Tirai ataupun penutup Allah itu ada dua bahagian. Yang pertama sitrun 'anil ma'siyah wa sitrun fiha. Sitrun 'anil ma'siyah yaitu penutup daripada maksiat. Wa sitrun fiha, dan yang kedua penutup
setelah melakukan maksiat. Jadi ada dua tutupan yang Allah berikan kepada hamba Allah, tutupan jalan untuk berbuat maksiat dan tutupan setelah ia berbuat maksiat. Jadi tutupan yang pertama dan yang kedua ini ada perbedaan. Kalau yang pertama itu disebut dengan tutupan orang yang spesial, yang kedua tutupan orang yang pada umumnya. Lalu Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibn Athaillah menjelaskan fal'ammah. Nah ini, maka golongan yang pertama ini golongan awam, yang mana yatlubuna minallahi ta'ala sitra fiha. Situ pakai fiha, bukan pakai an lah. Jadi kalau fi itu di dalam, artinya sudah melakukan maksiat. Kalau an daripada maksiat. Maka di sini orang yang awam itu tandanya di sini menuntut kepada Allah tutupan setelah melakukan maksiat. Dia melakukan maksiat, minta tutupi oleh Allah aibnya itu. Ya kah? Salahkah dia minta tutupi? Tidak salah. Tapi apabila dia menunjukkan tutupan aib yang dimintanya kepada Allah itu hanya untuk khasyata suquti martabatihim indal khalqi, yaitu takutan jatuh martabatnya di sisi makhluk, maka ini adalah sesuatu perbuatan yang salah. Kenapa? Karena dia mengutamakan pandangan manusia ketimbang pandangan Allah. Takutan dong, ya kah? Aibnya itu terbuka oleh jatuh harga dirinya di sisi manusia. Lalu ujar Imam Ibnu Athaillah, inilah golongan awam. Maka golongan awam seperti ini harus hati-hati mendudukkan hati ketika berdoa. Memang kita diajarkan oleh Nabi, Allahumma asturna bisatrikal jamil, ya Allah tutupi kami dengan tutupan yang baik, tutupan yang elok. Itu setelah melakukan maksiat ataupun sebelum melakukan maksiat. Dan itu dia menuntut kepada Allah agar tidak dihinakan Allah, bukan karena dihinakan manusia inya takut. Nah, itu ada masalah. Tapi kalau sudah inya takutan, dibuka itu aibnya oleh sebab pencitraan. Nah, bahasa inilah pencitraan, yang ia terus menerus masih melakukan maksiat kepada Allah, sementangan Allah tutupi aibnya. Padahal Allah nutupi aibnya itu, kata Ibnu Umar, ada dua hal. Yang pertama, bisa jadi Allah tutupi aibnya untuk memberikan kesempatan buat hamba itu taubat. Ternyata dia sia-siakan hal tersebut, masih aja diulang-ulangnya maksiat itu. Umpama saja berzina, dia berzina sekali kada ketahuan, berzina kedua kali orang lain pun kada ada yang tahunya, hanya Allah yang tahu. Ya, terus inya berzina merasa aman, ya, merasa kada ada yang tahu. Ya. Terus dia mengulang. Ujar Allahumma lah hambaku ni, aku tutupi aib ikam supaya ikam taubat, supaya ikam jangan sampai melakukan maksiat itu menjadi hambatan ikam untuk menundukkan diri ikam kepadaku. Tapi ternyata maksiat itu malah membuat ikam sombong lawan aku. Nah, akhirnya Allah tegur. Kalau Allah sayang, Allah tegur dengan Allah tampakkan supaya kapok nih, ya kan? Si tukang koruptor tadinya kada ketahuan, Allah tampakkan, tak tangkap masalah supaya kapok. Ya kan?
maling asalan ditapangkan oleh Allah, ditangkap oleh polisi, dipublikasikan di TV, ya kan, supaya kapok. Itu tujuan Allah menampakkan nih. Tapi ternyata kada kapok-kapok juga, ya kan, kada jara-jara juga sudah Allah tampakkan nih, kada jara-jara juga. Maka ujar Ibnu Umar, orang tersebut sudah menjadi hina sampai matinya. Sudah Allah tegur, tapi kada dihargai teguran Allah. Iya kah? Dia terus melakukannya, Padahal pian kalau kita tuh jatuh ke dalam lubang, maka di situ sudah teguran buat kita, jangan sampai masuk lagi dalam lubang itu, kan kayak itu bahasanya nih. Ya kah? Oke lah kita khilaf. Lalu ditahuakan Allah nih lawan manusia yang lain. Bukan Allah ingin menghinakan, tapi Allah ingin memuliakan dengan cara supaya kita itu kapok melakukan maksiat itu, supaya kita jarak melakukan maksiat itu. Akhirnya kita taubat dan akhirnya kita menjadi hamba yang barasih dari dosa dan diangkat oleh Allah menjadi wali. Biarlah seumpama masalah ada manusia-manusia yang mengingat masih masa lalunya, masalah, ya kah? Tapi Allah memuliakannya. Kenapa? Karena ia memuliakan teguran Allah dengan ia layani sebaik mungkin, dengan ia pahami sebaik mungkin, dengan ia sambut sebaik mungkin itu teguran Allah dengan taubat. Nah, ini kelompok yang pertama kata Ibnu Umar, ketika Allah tutupi aibnya dan memang Allah hendak memberikan kesempatan taubat, ternyata dia masih saja melakukan dosa, ditegur oleh Allah dengan ditampakkan, akhirnya dijawabnya itu teguran Allah dengan baik, lalu dia taubat. Tapi sayang 1000 kali sayang kalau ada manusia sudah ditampakkan oleh Allah untuk ditegur supaya jangan berbuat lagi maksiat itu, dia terus berbuat, maka inilah yang disebut dengan manusia yang akan dihinakan oleh Allah abadi selama-lamanya. Na'udzubillahi min. Yang golongan kedua ini ditutupi oleh Allah sampai mati oleh karena istidraj. Na'udzubillah. Pian tuh punya kesalahan pula, atau kita Pak, na'udzubillah, mudahan jangan sampai lah, ya, mudahan kita diampuni oleh Allah. Ya Allah, umpama hamba itu melakukan maksiat, ya kan, ditutupi oleh Allah oleh sebab diistidraj, dibiarkan untuk menikmati ini dunia. Kada dihinakan, inya punya kekuasaan, inya punya antek-antek, inya punya anak buah, ya. Bahkan manusia kada ada yang wani lawan inya. Tahu manusianya melakukan maksiat masalah, tapi itu bukan merupakan aib baginya. Bangganya dengan maksiat. Ini orang-orang yang tidak merasakan sebuah keaiban, kehinaan tentang maksiat itu. Dia berjalan dengan jalan maksiat itu santai, anteng-anteng aja boy, mabuk di tengah orang, iya kah? Di situ merampas harta orang, membegal pulang di hadapan orang banyak, kada supan. Nah ini istidraj, kada ditagur Allah, kada merasa ada di dalam hatinya rasa hina, dada merasa hina, ini merasa baik, padahal perbuatannya hina. Tapi karena diistidraj oleh Allah, hatinya kadada merasa hina. Naudzubillah. Umpama saja tuh orang mengacak tahi buai, iya kah? Tapi rasa jijiknya tuh hilang di dalam dirinya. Nah, kacaknya terus, iya kah? Itu namanya diistidraj oleh Allah maksiat. Kada merasa hina, kada merasa jijik, kada merasa kotor dalam perbuatannya itu. Nah, ini orang yang akan dihinakan oleh Allah setelah kematiannya. Kata Ibnu Umar, seperti itu beliau mengkategorikan orang yang ditutupi oleh Allah aibnya yang secara awam, ya kah? Secara awam. Jadi kalau kita pernah melakukan maksiat, Allah masih tutupi daripada maksiat yang pernah kita lakukan. Yuk lah kasih taubat, hargai kesempatan yang Allah berikan untuk taubat. Allah masih tutupi aib kita, Allah masih tutupi aib pian. Sebelum ditegur oleh Allah dengan dikuaknya, ya kan? Maka
sesegera mungkin untuk taubat. Makanya di dalam ayat, di dalam firman Allah Jalla wa Ala disebutkan kan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Disuruh kita tuh belakas taubat. Jangan bala lambat. Allah sudah kasih kesempatan luar biasa. Sangat sayang Allah lawan kita. Padahal Allah tahu wae kelakuan kita. Allah tahu kelakuan kita. Hati kita busuk, Allah tahu. Kelakuan kita di rumah kayak apa hancurnya, Allah tahu. Ya Allah. Tapi Allah sayang Bapak Ibu, sayang. Allah tutupi aib kita. Nah, ketika Allah tutupi aib kita, hargai kebaikan Allah dengan segera taubat. Jangan diulang-ulang lagi. Kalau terus mengulang biasanya memang ini lazimnya orang yang terkuak zina karena dia sudah berkali-kali melakukan zina. Orang yang terkuak jadi maling, ya kan? Itu memang sudah sebelumnya berkali-kalinya jadi maling. Allah kada langsung bisa jadi habisnya mengambil langsung dikuak Allah, kada. Selaginya secara sembunyi-sembunyi, ya kan? Ini yang melakukan maksiat itu secara sembunyi-sembunyi. Sekali kada Allah tampakkan dulu. Kedua kali kada juga. Ikam sudah jalan sembunyi-sembunyi, ayo aja Tuhan. Gue berikan kesempatan, kau tutupi dulu ya Allah. Kalau ini ikam tobat, Allah. Kalau ikam mau tobat, ya Allah. Apakah Allah kada tahu hamba itu mau tobat atau kada? Tahu. Lalu kayak apa Allah menjalankan skenario-nya kepada itu hamba? Ya dengan jalan, dengan caranya, bukan dengan jalan dan dengan cara kita. Jangan sampai kita berpikiran itu mendahului pikiran Tuhan. Bahasanya lah seperti itu. Mendahului maunya Tuhan. Jangan sampai maunya kita itu mendahului maunya Tuhan. Jadi maunya Allah tuh sudah tahu Allah ini akan gini, akan gini. Nah, lalu ketika Allah kasih tutupan aibnya kepada kita dan Allah Maha tahu besoknya itu kita kayak apa, kita yang tahu diri. Ketika kita merasa duk, ya Allah, untungnya ulun ini pian berikan kesempatan untuk tobat. Coba aja pian buka kayak apa ulun bisa mati, ulun bisa kada sanggup ulun. Kita yang kada sanggup, ya kah? Allah tahu kelemahan kita. Karena Allah yang jadikan kita. Ya Allah. Nah, jadi martabat yang pertama ini adalah martabat orang awam. Ketika kita berdoa, sumpama di dalam doanya Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, wastur lanal aurati wa amini rawati, ya kah? Tutupilah kami dari aib kami, wastur lana, tutupilah kami aurati, daripada auratku, aibku, ya kah? Maka apabila kita berdoa seperti itu, niatnya karena pencitraan supaya takut dengan manusia tapi tidak takut dengan Allah, tandanya dia mengulang lagi. Itu tandanya kan? Tandanya dia mengulang lagi. Ya Allah. Pian munnya kita lawan manusia itulah berdusta sekali dua kalinya bisa manusia tuh besoknya kada percaya lagi. Kita tuh berapa kali berdusta lawan Tuhan? Iya mah. Ya Allah lun taubat, esoknya ya pulang. Iya kan? Taubat pulang, ya Allah lun taubat, esok ya pulang. Kan baiknya sudah Allah lawan kita. Jamaah, kurang apa sayangnya Allah lawan kita? Ya Rabb. Masih ragu dengan kasih sayang Allah? Masih ragu dengan cintanya Allah? Allah. Kalau kita yakin bahwa Allah tuh sayang lawan kita, maka setiap kepahitan yang diberikannya kepada kita itu adalah kasih sayangnya buat kita. Ya Allah, izin minum dulu. Silahkan yang ada banyunya minum. Maka bagi kopi sudah nah. Masya Allah, mun saut ngantuk jual liwar banar tuh. Kopi kan betul? Kopi, nah mantap, Masya Allah.
Ibu rahimakumullah, azabakumullah. Lalu kata Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari, fal khasah wal khasah, dan golongan yang khawas ataupun golongan khusus yatlubuna minallahi sitra anha, mereka itu menuntut untuk ditutup jalan kemaksiat. Jadi bahasa ustur lana, yakah tutupilah bagi kami, itu ada dua makna. Bagi orang awam minta tutupi aibnya, bagi orang khawas minta tutup jalan kepada maksiat. Mana hebatnya? Mun Allah tutup jalan kita menuju maksiat, biar ada kawan membawai paksaan doh. Ayo kita yuk ke HBI. Ada aja tuh halangannya. Ya, sudah siap bermobil nih, dibuat di mobil dah lawan kawan. Di tengah jalan razia masalah. Ya, razia. Kadang bawa STNK semua si kawan. Habis sam. Ya kah? Tatandak ya. Tak kena di situ. Boleh kayak kita sudah aja kawan. Tadi jadi kita ke HBI, napang nih urusan lawan polisi. Allah menghendaki orang ini tidak sampai kepada maksiat, lalu Allah tutup jalan untuk kemaksiat. Ini golongan orang khawas, dia nuntut ya Allah tutupi jalan ulun menuju maksiat. Allah beda dengan orang awam. Orang awam tadi hanya minta tutupi aib setelah yang melakukan maksiat. Ya Allah. Umpama saja seorang maling berencana untuk mencuri di malam Senin. Malam ini malam Senin ya Allah. Sudah kompromi nih, kompromi. Akhirnya keputusannya kita berangkat jam 2 teng. Ayo cocokkan jam semuanya. Cocok jam semuanya. Iyalah. Allah menghendaki si maling ini kada jadi mengambil harta orang, kada jadi mengambil hak orang. Sekalinya taguringan sampai subuh. Iyalah. Padahal sudah berencana. Tapi Allah tutupi jalannya menuju maksiat. Ya Allah, yang disebut dengan mahfuz. Ya Allah, kan di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah sudah juga rasanya disampaikan di sini. Syekh Abdul Qasim itu mengatakan, anna min syartil wali mahfuza. Anna min syartil wali ayyakuna mahfuza kama anna min syartin nabi ayyakuna ma'suma. Ujar beliau, sesungguhnya di antara syarat itu menjadi wali, syarat orang itu menjadi wali, di antaranya adalah hal keadaannya mahfuza, yaitu terpelihara. Kama anna min syartin nabi, sebagaimana sesungguhnya di antara syarat orang itu menjadi nabi, ayyakuna ma'suma, yaitu terhindar dari perbuatan dosa dan tercela. Al-Imam ataupun yang biasa dikenal dengan sebutan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, di dalam kitab beliau Ad-Durratul Muntathirah kalau tidak salah, beliau menyebutkan wal muradu bi kaunil wali ayyakuna mahfudha, yang dimaksud wali itu adalah mahfuz, ayyahfadhahullah min tamaddihi fiz zalali wal khata', yaitu terhindarnya atau dijaganya oleh Allah itu wali daripada perbuatan terus menerus ketergelinciran dan kesalahan. Min, jaga daripada an min tamaddihi. Nah, min tamaddihi daripada terus menerus fiz zalali wal khata', daripada ketergelinciran dan kesalahan. In waqa'a fihima, jikalau wali itu
talakuakan juga kesalahan ataupun ketergelinciran, bi ayyul himahut taubah, maka langsung Allah ilhamkan untuk taubat. Itu tanda orang itu dijaga oleh Allah. Nah, salah satunya ujar Imam Ibnu Athaillah, orang khawas itu, orang yang khusus itu di masalah tutupan ataupun tirai yang Allah berikan, ia yang nuntut, ia meminta, ia mengharap adalah tutupan ataupun tirai untuk tidak sampai kepada itu maksiat. Kenapa? Karena khasyata suqutihim min nadharil malikil haq, karena ia takut dengan jatuhnya martabatnya di sisi Sang Pencipta. Yang satu takut jatuh harga dirinya di sisi manusia, itu golongan awam tadi. Dia hanya minta tutupi aib saja. Sedangkan orang khusus, dia takut jatuh martabatnya di sisi Allah. Ya Allah. Di dalam Al-Quran kan disebutkan, yastakhfuna minan nisa wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Ya kan? Dalam surah An-Nisa ayat 108 kalau tidak salah, yastakhfuna minan nisa wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka itu lebih takut dari manusia ketimbang takut lawan Tuhan. Ya kan? Mereka bersembunyi daripada manusia, ya kan? Tapi tidak bersembunyi daripada pandangan Allah. Artinya dia hanya pencitraan kepada manusia, sedangkan Allah tahu dengan pencitraannya, wa huwa ma'hum, dan dia Allah selalu bersama mereka. Di dalam ayat lain, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Maka amalannya di sini bagi kita yang masih di golongan awam, supaya naik kepada khassah ini, khawas ini, rancaki ma'amalakan muraqabah. Rancaki ma'amalakan muraqabah. Apa itu muraqabah? Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Itu muraqabah. Jikalau kamu tidak mampu memusyahadahkan Tuhan ketika menyembahnya, maka muraqabahkan bahwa Allah selalu mengintaimu. Itu kan anta'budallah ka'annaka tarah, menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dalam hati itu merasakan adanya Allah. Ini disebut dengan musyahadah. Kadakawa kita di makam musyahadah ini, setidaknya di makam muraqabah, merasakan Allah selalu mengintai kita, Allah selalu melihat kita. Sebagai penutup, karena sudah isyraq, sudah belum nggak tuh? Para kai sudahlah. Qais dan Laila. Tahu Pak, Qais lawan Laila. Siapa? Laila Majnun. Ini si Qais dan Laila ini termasuk golongan wali min auliyaillah, sehingga dimasukkan di dalam kitab karena menjaga cintanya daripada perbuatan zina. Dia cinta tapi kadang nekat. Cintanya hanya diutarakan dengan rasa, dengan ungkapan kata, dengan ungkapan apa yang bisa dia ungkapkan yang tidak melanggar syarak, tidak memaksakan syahwatnya. Ini Qais dan Laila. Bagi yang bercinta nih, ya kan? Lihat cerita Qais dan Laila. Banyak itu hikmah-hikmah yang menjadi pelajaran bagi kita. Di antaranya, ketika Qais itu mencium-cium dinding rumah Laila bagian luar, mencium dinding-dinding di sekitar rumah Laila, cium. Lalu orang-orang
Setelah habis sembahyang, bagus dia, Qais, Majnun, Qais gila. Ujar si Qais, yang gila itu bukan aku, yang gila itu ikam. Maaf pian kayak apalah, nyambati orang tuh gila dibalas orang tuh pian yang gila kayak apa pian? Jemaah kayak Pak. Maka jawaban orang yang habis sembahyang tadi, kalau kamu katakan aku gila, gilanya di mana? Kalau aku katakan kamu gila, dasar memang gila. Kenapa rumah itu dicium-cium? Ya, ujar Qais, yang gila itu buahan ikam. Faktanya, berapa banyak buahan ikam sembahyang menghadap Tuhan, tapi hati ikam kadang menghadap Tuhan. Ini aku nah mencium rumah Laila, hatiku menghadap kepada Laila. Oi jamaah, hebat gada. Mencium rumah Laila, inya musyahadahkan kayak mencium Laila. Kawalah pian sembahyang, memusyahadahkan pian melihat Tuhan di hadapan. Jauh banget kita loh. Paling kadang mun kada kawaja musyahadah muraqabah barang. Jangan sampai kada merasakan Allah selalu mengawasi lintasan hati kita waktu sembahyang. Allahu Akbar yang dalam hati kita hendak dilihat manusia, ingat akan tuh astagfirullah. Hati kita yang hendak dipadahkan bagus, astagfirullah. Allah tahu. Kayak apa aja kita nutupinya rapat-rapat, Allah tahu. Namun ada itu pas sembahyang kita hadirkan muraqabah kita kepada Allah, maka pada saat itu Allah melihat astagfirullah. Jangan disambat kuciak-kuciak sembahyang astagfirullah, astagfirullah, jangan. Dalam hati ya astagfirullah. Ketika timbul ada rasa ingin dilihat, rasa ujub, rasa sum'ah, ya kan? Waktu sembahyang tuh langsung istighfari Bapak Ibu. Nah itu amalan muraqabah. Insya Allah kita akan diberikan oleh Allah kemuliaan yang hakiki, bukan kemuliaan dari manusia yang cuman sementara. Ya Allah, faman tahaqqaqa izzuhu billah lam yaqdir ahadun ayyudillah. Barang siapa yang sungguh-sungguh memperdapati kemuliaan dengan Allah, maka tidak ada satupun manusia yang akan dapat menghinakannya. Mudah-mudahan hidup mulia, mati mulia, dibangkitkan dalam keadaan mulia bersama makhluk yang mulia sampai ke dalam surga tempat yang paling mulia. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli warhamni wa tub alayya 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 Rabbi firli